Penyuluhan pertanian. Sebelum lebih lanjut memahami tentang materi kita pada saat hari ini, lebih dulu harus kita mengetahui siapakah Bapak Penyuluh Pertanian. Bapak Penyuluh Pertanian dunia ialah James Charles Watt dan Bapak Penyuluh Pertanian dari Indonesia ialah Salman Padmanagara. Penyuluhan pertanian. Banyak materi penyuluhan pertanian, namun penyuluhan pertanian yang akan kita bahas pada saat hari ini ialah teori psikologi pertanian. Dalam teori psikologi pertanian ini dibahas ada 4 teori, yakni teori persepsi, sikap, motivasi, dan juga teori kebutuhan. Dalam ruang lingkup luas penyuluhan pertanian, terdapat teori psikologi. Di dalam teori psikologi tersebut mencakup hal-hal seperti berikut ini, yakni persepsi. Secara umum, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Yang kedua, sikap, yakni tanggapan reaksi seseorang terhadap objek tertentu yang bersifat positif atau negatif, yang biasanya diwujudkan dalam bentuk rasa suka atau tidak suka, setuju ataupun tidak setuju terhadap suatu objek. Motivasi ialah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu tersebut. Dan kebutuhan ialah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kesejahteraan hidupnya. Teori psikologi dalam pertanian ialah penyuluhan tidak cukup hanya dengan menyampaikan informasi, teknologi, dan budidaya. Penyuluh harus mengerti psikologi penyuluhan agar mampu menyampaikan pesan kepada petani sehingga pesan bisa diterima masyarakat petani. Penyuluhan mempunyai kaitan kuat dengan psikologi. Tingkat kepercayaan interpersonal dan kredibilitas merupakan aset tak ternilai ketika bekerja dengan masyarakat, komunitas, dan partner dalam penyuluhan. Psikologi mempunyai peran penting dalam konteks kepemimpinan kelompok, perilaku kooperatif, manajemen konflik, dan juga mediasi. Dapat disebut bahwa penyuluhan masa mendatang memerlukan keahlian psikologi yang saat ini hampir tidak menjadi bagian dalam revitalisasi penyuluhan. Materi penyuluhan yang dikembangkan adalah materi penyuluhan yang berorientasi praktik, yakni tertuju pada problem solving atau mengatasi masalah yang dihadapi. Pendekatan seperti ini menekankan pada upaya pengembangan pengetahuan dan keterampilan, serta nilai-nilai kemampuan dasar petani yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus akan memungkinkan petani menjadi lebih kompeten dan lebih ahli. Dengan artian psikologi pertanian, yakni membahas petani, diharapkan memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu secara dalam pengembangan materi penyuluhan pertanian. Kajian psikologi berhubungan erat dengan proses pembelajaran petani, yakni diantaranya 1. Dalam hal pencapaian kemampuan petani untuk melakukan sesuatu dalam berbagai konteks kebutuhan. Yang kedua, dalam hal proses penciptaan pengalaman belajar bagi petani. Yang ketiga, dalam hal menciptakan output hasil belajar atau learning outcomes yang sesuai dengan tujuan. 4. Dalam hal penentuan kualifikasi kemampuan dan keahlian ataupun skill petani dalam melakukan sesuatu tindakan. Persepsi dalam pertanian. Sesuai dengan pemahaman yang ada, bahwa persepsi ialah pengalaman terhadap sesuatu objek yang diteliti. Maka dalam pertanian, persepsi yang dimaksud ialah dengan cara penentuan responden terhadap sesuatu objek pertanian. Dengan cara penentuan responden dalam suatu lingkup pertanian, maka dapat diketahui apakah petani memiliki persepsi yang baik terhadap suatu objek pertaniannya ataupun tidak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pertanian yakni ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni karakteristik petani, pendidikan termasuk di dalamnya pendidikan non-formal maupun pendidikan formal, status kepemilikan lahan, dan pengalaman bertani. Faktor eksternal tercakup di dalamnya sistem sosial petani, yakni keterlibatan petani dalam kelompok dan pengetahuan terhadap peranan penyuluh. Sikap ataupun attitude merupakan salah satu bahasan yang menarik dalam kajian psikologi. Karena sikap sering digunakan untuk meramalkan tingkah laku, baik tingkah laku perorangan, kelompok, bahkan tingkah laku suatu bangsa.
Meskipun demikian, sikap seseorang terhadap suatu objek tidak selalu memunculkan tingkah laku yang negatif terhadap objek tersebut. Azwar 2002. Dalam sikap ini terbagi atas menjadi dua, yakni sikap yang positif, yaitu sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan, menerima, mengakui, menyetujui, serta melaksanakan norma-norma yang berlaku di mana individu itu berada. Yang kedua, sikap negatif, yakni sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma-norma yang berlaku di mana individu itu berada. Perilaku ialah tindakan atau kegiatan atau tindak tanduk manusia yang dapat diamati. Sebaliknya, sikap merupakan pencerminan dari dorongan-dorongan yang datang dari dalam diri seseorang dengan reaksi terhadap stimulus yang datang dari lingkungan. Bila sikap tersebut disalurkan keluar, terjadilah perilaku. Jadi, sikap adalah kecenderungan untuk berperilaku. Sastrodiningrat 1900. Oleh karena dalam pertanian juga terjadi interaksi dan perilaku atau aktivitasnya, sehingga sikap dan perilaku dalam pertanian juga pasti tidak terlepas dalam kegiatannya, terutama sikap yang diberikan atau tantangan terhadap satu hal. Maka tanggapan yang diberikan hanya ada dua opsi, yakni suka ataupun tidak. Penyuluh yang datang dan memaparkan materinya terhadap petani memberikan gambaran apa yang dibutuhkan pertanian. Penyuluh harus siap dengan konsekuensi dari petani, yakni sikap suka ataupun tidak suka, ataupun tanggapan yang dilontarkan. Karena tidak semua hal yang disampaikan oleh penyuluh diterima ataupun direspon dengan baik oleh petani. Karena kadangkala fakta yang tak sesuai dengan realita membuat petani tidak menerima atau respon yang diberikan tak sesuai dengan harapan penyuluh. Oleh karena itu, untuk mengetahui sikap, perilaku, pendapat, dan persepsi petani terhadap suatu objek, ialah digunakan dengan menggunakan skala Likert. Yakni skala Likert adalah digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Sugiono. Sikap suka ataupun tidak suka atau respon positif ataupun negatif yang diberikan oleh petani menggambarkan keberhasilan kinerja penyuluh. Jika sikap yang terlihat adalah positif, maka kinerja penyuluh akan berhasil. Motivation and needed ataupun motivasi dan kebutuhan. Karena petani adalah sebagai subjek utama yang mengelola usaha tani, maka petani didorong atau dimotivasi dalam usaha taninya untuk mencapai tujuan. Wahjo Sumidjo 1994 mengatakan bahwa motivasi merupakan suatu proses psikologis yang mencerminkan antara sikap, kebutuhan persepsi, dan kebutuhan yang terjadi pada diri seseorang. Dari segi pasif ataupun statis, motivasi akan tampak sebagai kebutuhan dan sekaligus sebagai perangsang untuk menggerakkan dan potensi daya kerja manusia tersebut ke arah yang diinginkan. Jadi motivasi dan kebutuhan saling berhubungan. Motivasi pertanian adalah sikap yang mempengaruhi petani dalam mencapai tujuannya, yakni tujuan tersebut didasari oleh kebutuhan. Motivasi petani dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdiri dari faktor internal maupun eksternal. Dengan contoh, faktor internalnya ialah umur, luas lahan, jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, dan pengalaman usaha tani. Faktor eksternalnya meliputi informasi dari petani, peluang pasar, dan juga pendapatan. Kebutuhan. Menurut Abraham Maslow, mengembangkan teori motivasi melalui hierarki kebutuhan masing-masing individu. Motivasi melalui hierarki kebutuhan Maslow dibagi menjadi dua bagian, yakni kebutuhan dasar yang terdapat pada hierarki paling bawah yang terdiri dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan cinta dan harta ataupun sosial. Yang kedua, kebutuhan tumbuh yang berada di atas kebutuhan dasar yang terdiri dari kebutuhan akan penghargaan ataupun status, dan kebutuhan akan realisasi diri. Pada dasarnya, motivasi dapat mendorong penyuluh pertanian untuk bekerja keras, sehingga dapat mencapai tujuan mereka. Hal ini akan meningkatkan produktivitas kerja penyuluh yang berdampak pada pencapaian tujuan lembaga penyuluhan. Sumber motivasi tersebut antara lain kemungkinan berkembang, jenis pekerjaan, dan perasaan bangga diterima petani setempat. Aspek yang berpengaruh pada motivasi kerja penyuluh yakni kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk berafiliasi, kebutuhan untuk kekuasaan, rasa aman dalam bekerja, mendapatkan gaji yang adil dan juga kompetitif, lingkungan kerja yang menyenangkan, penghargaan atas prestasi kerja, dan juga perlakuan yang adil dari organisasi. Evaluasi kinerja penyuluh pertanian dapat menunjukkan motivasi penyuluh dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh petani, baik teknologi budidaya, harga, akses pasar dan permodalan maupun kebijakan pembangunan pertanian di wilayah kerja penyuluh. Dalam hubungan ini, penyuluh harus memiliki kemampuan menyusun rencana pembelajaran yang akan diimplementasikan melalui metode dan media pembelajaran yang efektif dan efisien, sesuai dengan jumlah kebutuhan